Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin 24 Februari 2025. Bersama saya Damara Laksmi Dewi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang di pagi ini, rindu menyapamu ya Abah ya Bapa. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan. Mohon ampunan-Mu Tuhan atas segala salah dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah Trust His Heart. Firman Tuhan terambil dari Matius 9 ayat 35. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apakah kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa kemalangan yang mungkin pernah menimpa hidup kita? Pertanyaan ini bagi beberapa orang akan terasa sulit menjawabnya. Saya teringat firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Iman Santoso dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengenai 3 tugas panggilan gereja yang tidak berubah sepanjang zaman. Koinonia, diakonia, dan marturia. Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Kita baru bisa bersaksi apabila kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang Kristen adalah saksi. Begitu yang beliau sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat semua orang di awal tahun 2025 sudah memulai dengan resolusi barunya, saya dan keluarga justru mengalami pergumulan kesehatan. Anak saya didiagnosa dokter usus buntu dan DBD. Saat melihat anak saya kesakitan, saya pun ikut merasa menderita. Saya teringat bagaimana saya dengan gemetar memegang tangan anak saya sambil berdoa, memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Memberi semangat saat anak saya demam 40 derajat dan trombosit turun mencapai 20.000. Sungguh Tuhan kita Allah yang baik. Puji Tuhan, anak saya sembuh oleh kebaikan Tuhan. Tuhan memakai dokter, para medis, obat, dan doa-doa kerabat dan kawan-kawan seiman. Saat sudah melalui badai itu dan mulai tenang, bergantian suami saya yang sakit demam berdarah dengan gejala yang serupa. Saat akan protes pada Tuhan, saya diingatkan kembali, Tuhan Yesuslah yang memberi kita iman dan pengharapan. Saat itu, puji Tuhan, bisa kami lewati kembali. Suami saya sembuh dari sakit demam berdarah. Pergumulan, kesedihan, masalah, penderitaan hidup diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita anak-anaknya. Dan Tuhan pasti memiliki tujuan dan rencana yang terbaik bagi kita. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab pun mengalami seperti Naomi, Ayub, Paulus, dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu
dan menyembuhkan segala penyakitmu. Saya teringat ada syair lagu yang sangat menarik oleh Baby Mason, Trust His Heart. Lirik refnya berbunyi demikian. Tuhan terlalu bijaksana untuk salah. Tuhan terlalu baik untuk bersikap tidak baik. Jadi, ketika Anda tidak mengerti, ketika tidak melihat rencananya, ketika Anda tidak dapat melacak tangannya, percayalah pada hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mau percaya pada hati-Mu, karena kami tahu tiap rancangan-Mu bagi kami adalah sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di hari Senin pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai.